Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ulfa Amalia Firda, NPM 2111010380, kelas C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat guna untuk melengkapi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Miss Era Octaviona MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, serta ragam bahasa Indonesia. Asal-usul sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sekarang kita gunakan ini ternyata berasal dari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan penyebaran agama Hindu. Pada saat itu, bahasa Melayu dikenal oleh penduduk yang bahasa kesehariannya tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Namun pada saat itu, keberadaan bahasa Melayu semakin kokoh karena masyarakat di Nusantara mudah menerima bahasa Melayu. Pada abad ke-7, bahasa Melayu mulai digunakan di kawasan Asia Tenggara, dan hal tersebut ditandai dengan adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Kota Kapur. Lalu, pada masa kolonial, saat bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu ini mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah kedudukan bahasa daerah di Nusantara. Dan pada saat itu, pada tahun 1521, saat kapal Pigafetta berlayar di Tidore, hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa bahasa Melayu itu berasal dari bangsa Barat. Saat pertama kali bangsa Eropa datang ke Nusantara, mereka awalnya hanya berdagang dan mencari rempah-rempah. Karena sikap serakah mereka, akhirnya mereka menjajah Indonesia. Namun, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memberikan kontribusi perkembangan bahasa di Nusantara, seperti bahasa Latin dan kosakata bahasa Eropa. Dan sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Mei 1918, bahasa Melayu ini mendapat penghargaan sebagai bahasa resmi setelah Belanda. Lalu menjelang Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1926, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa perbedaan bahasa di Nusantara tidak akan menghalangi persatuan, namun hal tersebut akan mempercepat kemerdekaan di Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ini resmi menjadi bahasa persatuan. Namun, pada tahun 1938 di Solo, pada saat itu muncul masalah bahasa resmi di Kongres pertama Bahasa Indonesia. Dan akhirnya pada tahun 1942 dan 1945, bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan. Setelah kita mempelajari tentang asal-usul sejarah perkembangan bahasa Indonesia, sekarang kita akan membahas tentang faktor penyebab mengapa bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama itu karena bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca. Apa sih itu lingua franca? Lingua franca adalah bahasa perhubungan. Jadi pada saat itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antar pedagang. Yang kedua, karena bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana. Artinya, dalam bahasa Melayu tidak ada tingkatan seperti yang digunakan dalam bahasa Sunda dan Jawa. Yang ketiga, yaitu karena faktor psikologis. Dalam bahasa Sunda dan Jawa, mereka rela
menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kesatuan dan persatuan. Dan yang keempat, yaitu kesanggupan bahasa itu sendiri untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan di Nusantara. Selain asal-usul perkembangan sejarah bahasa Indonesia dan faktor penyebab mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional, ada juga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan sejarah bahasa Indonesia, seperti kedatangan agama Hindu, kedatangan orang Eropa, penyusunan ejaan Van op Huisgen, pendirian Balai Pustaka, kebangkitan nasional, dan Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tahun 1928. Untuk materi yang kedua yaitu tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa nasional sejak dikukuhkannya Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, dan sebagai bahasa negara yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, yang tertuang dalam UUD pasal 36 bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Untuk yang pertama, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama sebagai lambang kebangsaan nasional, yang di sini artinya bahwa bahasa Indonesia itu memancarkan nilai-nilai sosial, kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga menjunjung dan mempertahankannya. Untuk yang kedua, yaitu sebagai lambang identitas nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia itu digunakan untuk mengetahui identitas seorang sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai suku. Indonesia memiliki berbagai suku bangsa, yang pastinya dalam setiap suku itu mempunyai bahasa daerah masing-masing. Namun, dengan adanya perbedaan tersebut, biasanya terjadi masalah seperti merasa bersaing antar suku. Dengan adanya bahasa Indonesia ini bisa dijadikan sebagai alat pemersatu di berbagai suku. Yang terakhir yaitu sebagai alat penghubung antar daerah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Indonesia mempunyai berbagai suku, yang pastinya dalam setiap daerah itu mempunyai bahasa daerah masing-masing. Karena adanya bahasa Indonesia sebagai penghubung antar budaya dan daerah, maka komunikasi antar daerah akan semakin mudah. Untuk yang kedua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa sebagai lambang resmi kenegaraan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia itu digunakan dalam kegiatan kenegaraan seperti upacara, pidato, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu sebagai bahasa pengantar resmi di tingkat pendidikan. Nah, dalam hal ini bahasa Indonesia itu dapat membantu memperlancar kegiatan belajar mengajar di pendidikan. Untuk yang ketiga, yaitu bahasa resmi dalam perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan serta pemerintahan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia itu dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dalam hal ini, bahasa Indonesia itu digunakan untuk
penyebarluasan ilmu dan teknologi, baik melalui buku, majalah ilmiah, buku pelajaran maupun media cetak lain. Kita membahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama yaitu sebagai alat ekspresi diri. Jadi melalui bahasa kita itu dapat mengekspresikan perasaan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu memakai dua cara berkomunikasi, yaitu dengan cara verbal dan non-verbal. Cara verbal bisa melalui alat atau media, baik lisan maupun tulis, dan nonverbal melalui media seperti simbol, isyarat, kode yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai adaptasi sosial. Jadi bahasa Indonesia itu digunakan untuk memudahkan seseorang berbaur dan menyesuaikan diri dalam suatu daerah yang baru. Yang keempat yaitu alat kontrol sosial. Bahasa Indonesia dalam hal ini digunakan sebagai peredam emosi seseorang. Nah, misal seseorang sedang marah, sedih, bahagia, dapat menuangkannya dalam bentuk tulisan maupun lisan. Materi yang ketiga yaitu tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang disesuaikan dengan cara berkomunikasi, situasi, bidang pemakaian, dan daerah penutur. Faktor-faktor penyebab adanya ragam bahasa. Yang pertama yaitu faktor budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki budaya yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Semisal dalam setiap daerah itu kan mempunyai bahasa daerah masing-masing seperti bahasa Sunda, Jawa, Batak, dan sebagainya. Nah, hal tersebut ternyata dapat berpengaruh dalam peragaman bahasa. Yang kedua yaitu faktor demografi. Hal ini meliputi latar belakang sosial masyarakat seperti agama, usia, yang dapat berpengaruh dalam peragaman bahasa Indonesia. Seperti contoh, akan berbeda penggunaan bahasa di daerah yang tinggal di pesisir pantai dan yang ada di daerah perkotaan. Yang ketiga yaitu faktor perkembangan zaman. Ternyata ragam bahasa itu bersifat dinamis, yaitu berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Seperti dahulu ada perkembangan ejaan Van Ophuijen, lalu menjadi ejaan Republik, dan sekarang menjadi ejaan yang disempurnakan. Macam-macam ragam bahasa. Macam-macam ragam bahasa itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu berdasarkan cara berkomunikasi. Yang kedua berdasarkan situasi pemakaian. Yang ketiga berdasarkan bidang pemakaian. Dan yang keempat itu berdasarkan daerah penutur. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan cara berkomunikasi. Nah, dalam hal ini ragam bahasa itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Yang pertama dalam bahasa lisan. Bahasa yang dihasilkan itu dapat terjadi secara langsung atau bertatap muka. Dalam ragam lisan kita juga harus memerlukan lawan bicara, sehingga pada ragam bahasa lisan ini terikat oleh kondisi, situasi, dan waktu. Dalam ragam lisan kita juga memperhatikan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Misal, dalam situasi formal pada saat kita berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan, maka kita harus memperhatikan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Nah, sementara dalam situasi non-formal, seperti kita berbicara dengan teman di pasar atau dalam kegiatan non-formal,
lainnya kita itu dapat menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, dalam meragam lisan kita juga memperhatikan tinggi rendah suara, gerakan tangan atau mimik muka untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga penerima itu mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Sedangkan yang kedua yaitu ragam tulis. Ragam tulis ini adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan. Jadi, komunikasi yang terjadi dalam ragam ini tidak secara langsung. Dalam menyampaikan ide atau gagasan, kita bisa menuangkan dalam bentuk tulisan. Dalam ragam tulis, kita juga memperhatikan tata cara penulisan seperti susunan kalimat, ketepatan dalam pemilihan kosakata, dan penggunaan tanda baca. Ragam bahasa berdasarkan situasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi. Yang pertama, ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang dipakai dalam suasana resmi, seperti contoh dalam pembuatan surat dinas dan dalam sidang pengadilan. Yang kedua yaitu ragam bahasa tidak resmi, adalah ragam bahasa yang digunakan dalam suasana tidak resmi. Semisal saat kita membuat surat pribadi atau surat untuk keluarga atau surat yang berbentuk tulisan. Contohnya dalam percakapan sehari-hari. Ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Artinya dalam membicarakan persoalan yang berbeda-beda, maka kita menggunakan ragam bahasa itu juga yang berbeda. Seperti contoh ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan agama itu akan berbeda dengan ragam bahasa yang kita gunakan dalam lingkungan kedokteran, hukum, atau pers. Nah, ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan politik juga akan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan ekonomi, perdagangan, olahraga, seni, maupun teknologi. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur ini bisa disebut sebagai dialek. Nah, dialek ini adalah bahasa sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu. Nah, karena pengertian dialek ini mengacu pada bagian dari suatu daerah, maka pemakai suatu dialek itu harus mengerti dialek yang lain. Itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.